Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Global 1 Channel. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tablet Huawei ya. Tablet Huawei ini banyak berseliweran di pasar masyarakat Indonesia, yang mana notabene-nya tablet ini adalah tablet yang sangat bagus dan juga murah. Nah, kebetulan yang ada di sini adalah Huawei MatePad 10 Pro, nah atau MatePad 10 44 ya. Jadi ini diproduksi tahun 2022. Jadi ini saya mau mereview setelah pemakaian beberapa tahun, karena ini adalah produk lama yang kebetulan untuk harga bekasnya juga murah, dan sekarang ini lagi banyak ya harga dijual harga bekas dari Huawei MatePad 10 ini. Nah, sebelum kalian mencari rekomendasi tablet yang murah kemudian yang bagus ya, kalian harus simak video ini ya. Jadi ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tablet Huawei MatePad ini. Nah, jadi seperti kalian ketahui, ini adalah box dari Huawei. Jadi box ini seperti ini tampilannya guys untuk Huawei MatePad 10. Jadi kalau kita lihat, ini tampilannya memang premium karena di sini ada emas-emasnya ya, gold ya, seperti ini. Nah, untuk yang Huawei seperti ini kalau kita beli, kita dapat tempat cas dan juga kabel datanya, cuma kita nggak dapat apa namanya, ini ada tempat stylusnya juga sih aslinya, tapi karena ini saya sudah lama jadi stylusnya sudah nggak ada ya. Nah, untuk chargernya sendiri dia sangat lama pengisiannya ya, dia menggunakan charger dengan 10 watt, jadi kalau kalian mau cas penuh dia kurang lebih sekitar 2 jam lah ya, padahal tablet ini mempunyai baterai yang cukup besar yaitu 7000 mAh. Nah, sekarang langsung aja ke tabletnya sendiri. Jadi ini tujuan saya bikin video ini, kalau kalian mau beli tablet ini bisa jadi bahan rekomendasi atau enggak bisa kalian nilai sendiri ya, karena tablet ini ada plus minusnya ya, ada plus minusnya saya bilang. Nah, tablet ini tampilannya sangat bagus. Kalau saya lihat memang desainnya tahun 2022 ini sudah minimalis banget ya. Jadi bezelnya sangat tipis banget. Di sini tampilannya premium dan warnanya juga premium abu-abu seperti ini. Nah, untuk harga bekasnya di tahun 2025 ini saya cek harganya sudah turun menjadi 1917-an ya. Dengan harga 19 dan 17 kalian bisa mendapatkan performa yang seperti ini. Yang pertama ya, layarnya ini sudah bagus banget karena dia itu ada fitur TUV ya. Jadi di sini yang mana kalau kita sering melihat layar seperti ini, kita nggak akan membuat mata kita lelah ya. Jadi kalian bisa browsing sendiri, di tablet ini ada fitur TUV-nya, yang mana ini sangat di mata itu enak banget ya. Memang saya sendiri pakai tablet ini berjam-jam nggak sakit di mata. Karena saya main game lama ya, itu dia nggak bikin capek ya teman-teman ya. Jadi nggak bikin mata kita lelah ya. Jadi anti glare, sudah ada fitur ini juga ya, mata nyaman juga bisa kita terapkan. Nah, seperti itu. Kalau fitur ini kita nonaktifkan, dia tetap enak, tetap nggak bikin mata kita capek. Yang kedua, layar ini sudah menggunakan resolusi 2K 1900 kali 2000 ya, yang mana ini gambarnya tajam teman-teman. Jadi kalian bisa melihat ya, ini tuh gambarnya tajam banget tablet ini guys. Nah, ini adalah contoh gambar, resolusi gambar dari tab ini, yang mana gambar ini sudah resolusi 4K. Nah, akan kita tampilkan di layar ini ya, di layarnya tab Huawei ini. Jadi kalian bisa ada detailnya nih, keren banget guys ya. Ini salah satu layar yang menurut saya dengan harga, kalau kalian beli bekasnya 19 sudah mendapatkan layar seperti ini, menurut saya itu sudah luar biasa banget ya. Nah, jadi nggak diragukan lagi, untuk kualitas layar dari Huawei ini sangat bagus. Untuk scrollingnya juga enak ya, dia responsif banget. Nah, kelebihan dari Huawei MatePad ini ada juga di speakernya guys. Kalian bisa lihat di speakernya ini ada 4 jumlahnya, 1, 2, 3, 4. Jadi dia menggunakan quad speaker yang sudah bekerja sama dengan Harman Kardon ya. Ada tulisan di sini, kalian bisa cek di sini, sound by Harman Kardon. Nah, untuk suara dari Harman Kardon ini kalian udah pasti ngeh ya, kalau Harman Kardon ini adalah produksi speaker dengan suara yang menurut saya cukup lumayan bagus, cukup enak didengar, dan cukup
cukup nendang untuk bassnya. Kalau saya perhatikan suara dari Harman Kardon ini, dari tab ini ya, untuk bassnya ada, bassnya oke lah. Terus kemudian untuk clear-clearnya kayak suara-suara bass dan gitar, suara gitar terus suara piano itu clear, benar-benar jernih. Jadi kalau kalian misalkan pengen dalam kondisi ruangan tertutup mendengarkan musik dari tab ini, itu cukup oke menurut saya. Nggak perlu kalian tambahkan speaker lagi ya untuk suara-suara yang bikin kita adem, tenang, ataupun kalau kita nyetel genre rock, ini juga benar-benar enak banget. Jadi kalau kita masuk ke halaman menu tentang tablet, di sini kita ada informasi, beberapa informasi tentang mesin yang dipakai oleh tablet ini. Nah, kalian untuk kalau kita beli bekas ya, di sini nanti. Nah, kalau kita beli bekas untuk tipenya, kalian bisa cek di nama perangkat ini ya. Kalau nama perangkat ini nggak dirubah, namanya adalah Huawei MatePad 10.4. Nah, bisa kita cek seperti ini. Tapi ini bisa kita rubah juga. Tapi kebanyakan kalau kita beli bekas, itu langsung aja di sini ada tentang tipenya ya. Nah, ini modelnya adalah BAH3W09. Nomor pembuatannya ini, dia menggunakan GPU turbo. Nah, untuk versi harmoninya sudah versi Harmony 2.0. 2.0 ini lumayan terbaru ya, karena diupdate kemarin, baru saya update lagi pembaruannya. Terus dia untuk yang tipe ini menggunakan Huawei Kirin 810 untuk yang MatePad 10 ini. Kalau yang sebelumnya itu malah menggunakan yang 710 Kirinnya ya. Kalau yang 810 ini lebih terbaru lagi. Nah, seperti itu. RAM-nya ini cuma 4, tapi 4 ini cukup lah untuk tab yang dipakai di tahun 2025. Kita menggunakan RAM 4 itu nggak lemot kok, masih enak. Nah, internalnya juga 64 GB, ini resolusi 2000 x 1200 ternyata ya. Terus versi kernelnya bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang patch keamanannya Juni 2023, jadi memang udah diupdate. Padahal dulunya kan ini 2022 ya, ini sudah diupdate. Jadi setiap tahun nanti ada update dan lagi ya, karena untuk update otomatisnya juga ada di sini. Nah, seperti itu ya. Di sini bisa ada sistem pembaruan, dan untuk Huawei ini pembaruannya juga lumayan ya, nggak terlalu ketinggalan untuk update sistemnya ini. Fitur yang di atas ini kalian bisa lihat di sini itu ada Bluetooth, kemudian ada suara yang bisa kita handingkan, ada rotasi otomatis, Huawei Share. Jadi kalau kalian punya sesama kayak perangkat Huawei, telepon seluler dan lain-lain, kalian bisa saling share di sini. Kemudian kolaborasi multi layar, ada center, lokasi, foto dan layar, mata nyaman, perekam layar, mode gelap, mode ebook, dan proyeksi nirkabel ya. Nah, ini bisa diedit lagi di sini. Masih ada tambahan dock navigasi, kalkulator, ada cloud juga, pindai, perekam suara, dan ini G-Notes. Nah, ini tadi fitur yang ada di atas ini. Nah, untuk kamera dari tablet ini cukup bagus karena dia menggunakan resolusi 8 megapiksel, dan 8 ini adalah resolusi dari kamera depan dan juga belakang. Jadi kalau kita lihat di sini di tab ya, kebanyakan tab-tab sekarang ini 8 megapiksel itu sudah cukup bagus, sudah cukup puas, karena kita nggak terlalu fokus ke kamera ya kalau di tab ini. Tapi ini cukup fokuskan di kita meeting, zoom, dan lain-lain. Tapi hasilnya cukup memuaskan kalau menurut saya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah hasil video dari Huawei MatePad 10 ini. Nah, untuk videonya sendiri dia nggak menggunakan stabilizer sih. Jadi nggak kalau menurut saya hasilnya nanti nggak begitu stabil.
Cuman kalau kita jalannya pelan-pelan, ini gambarnya bagus kan menurut saya ya. Nah, kalau ini adalah hasil dari kamera depan teman-teman ya. Jadi kamera depannya seperti ini. Ya, kalau untuk ukuran tablet ini sudah bagus, sudah cukup puas kalau saya sendiri ya. Kalau saya pribadi, saya sudah cukup puas dengan hasil dari kamera depan dan belakang tablet ini guys. Untuk main game-game ringan seperti Mobile Legends kayak gini tuh nggak ada masalah guys ya. Nah, bahkan ini bisa berjalan di ini ya, ultra ya. Jadi kalau kalian pergi ke pengaturan, di sini bisa grafis ultra, dan untuk resolusi frame rate-nya bisa super. Jadi ini benar-benar bisa super smooth sekali teman-teman. Nah, cukup responsif ya. Jadi kalau kalian main game Mobile Legends di tab ini cukup enak ya, karena sangat smooth, kemudian resolusinya sudah, grafisnya sudah bisa pakai ultra, dan untuk frame rate-nya bisa pakai yang smooth atau yang ini tadi ya, yang super. Nah, di samping itu suaranya juga sangat keren ya, suaranya sangat ngebas banget. Oke, lanjut ke kelemahan dari Huawei MatePad ini teman-teman. Nah, yang seperti kalian lihat di sini cuma bisa menggunakan WiFi atau WiFi only. Jadi di sini tidak bisa menggunakan kartu. Itu salah satu kelemahan ya. Karena ada beberapa kalau misalkan kita pergi ke tempat tongkrongan atau ke mana ya, kantor, kemudian WiFi-nya lagi mati atau lagi mati listrik, kita nggak bisa menggunakan tab ini. Jadi ini tuh hanya bisa menggunakan WiFi only saja teman-teman ya. Terus yang kedua, ini nggak ada Play Store-nya. Jadi dia nggak mendukung fitur-fitur dari Google. Contohnya sendiri kalau kita pakai Google Drive di sini itu nggak bisa. Jadi untuk YouTube sendiri saya pakai yang ini ya, yang mode versi web. Jadi di sini tuh cuman ini ya, menggunakan aplikasi bawaan, aplikasi Huawei seperti ini. Dan di sini tuh nggak, beberapa fitur-fitur dari Google tuh nggak ada. Kayak misalkan kalian lihat di sini Netflix aja, di sini saya downloadnya melalui aplikasi web. Jadi nggak di aplikasi di sini. Nah kayak gini nanti nggak ada, nggak support ya seperti itu. Cuman bisa kita akalin, kita bisa pakai aplikasi ini. Saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan aplikasi Aurora Store. Di sini juga ini beberapa kayak YouTube dan lain-lain saya download di sini. Nah nanti bentuknya dia APK langsung diinstal kayak gitu ya. Jadi untuk kelemahan sih ini menurut saya, karena dia nggak support, karena kebanyakan sekarang ini kan kita pakai Google, kita pakai Play Store. Nah jadi seperti itu. Terus cara ngakalinya gimana? Saya download aplikasi G-Space ini. Nah di G-Space ini ada beberapa fitur-fitur dari Google, kayak misalkan YouTube Studio, YouTube Drive ya. Jadi di sini bisa jalan. Nah di Play Store-nya juga di sini ada. Cuman ya itu tadi, kita harus masuk ke sini dulu, ke aplikasi G-Space ini. Jadi buat teman-teman yang tabletnya nggak bisa akses kayak Google Drive, terus kemudian apa namanya, ini tadi yang perlu kayak YouTube, terus yang lain-lain yang nggak support lah dengan Google, kalian bisa download aplikasi G-Space ini. Kelemahannya yaitu tadi, kadang error, kadang lemot dan lain-lainnya. Kalau lagi pas servernya bagus-bagus, kadang kalau pas kita klik di sini, kita masuk ke YouTube, ini kadang error ya. Jadi seperti itu. Tapi banyak kan nggak errornya sih teman-teman ya. Yang kedua, kalian bisa pakai ini ya, pakai browser bawaan, kemudian masuk ke YouTube seperti itu. Karena kalau YouTube-nya sendiri yang lewat sini, yang lewat apa namanya, aplikasi bawaan ini nggak enak banget. Jadi YouTube-nya ini YouTube yang munculnya nanti kayak gini guys. Nah bentuknya kayak web juga sih sebenarnya, cuman kalau di landscape ini dia nggak. Nah seperti ini kan ya, YouTube-nya ini cuman versi web. Terus kita buka,
Nah, jadi modelnya web gini, bukan aplikasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian suka nyimpen semuanya kayak di Google Drive, kemudian suka pakai Play Store ya, sepertinya kalian harus, ya kadang kecewa ya, kecewa banget, kadang banyak sekali aplikasi yang nggak support ya, seperti itu. Terus yang ketiganya sendiri, dia nggak ada ini, nggak ada jack audio ya. Jadi kalau kita punya speaker yang nggak support Bluetooth, nggak bisa disambungkan. Jadi ini kita harus cari speaker yang benar-benar bisa Bluetooth aja. Ini nggak ada jack audionya. Itu saja sih. Tapi kelemahan-kelemahan tadi menurutku bisa diatasi ya. Masih bisa diatasi. Contohnya kayak dia nggak support Google, tapi kita bisa lewat web dan lain-lain seperti itu. Oke, sekian dulu video kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari tab-tab murah yang menurut saya bagus ya. Ini salah satu rekomendasi Huawei MatePad 10, harga 19, dan fiturnya banyak, melimpah, dan juga bagus. Oke, cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.